tombol merah di bawah ini. Halo sahabat pekerja, kembali lagi bersama Sapoholic Channel. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman ataupun sharing informasi terkait pencairan bantuan subsidi upah dari pemerintah. Oke sahabat pekerja, seperti diketahui bahwa untuk batch pertama dan batch kedua sudah dilakukan pencairan oleh bank penyalur. Tapi masih ada yang belum semuanya berhasil, termasuk batch pertama. Itu masih ada 15 ribuan data peserta yang gagal di transfer. Nah, kita belum tahu untuk batch kedua ini berapa yang gagal transfer. Oke, sahabat pekerja, sekalian saya ingin menjawab pertanyaan dari sahabat pekerja yang mengalami permasalahan bahwasannya untuk teman sekantor ataupun rekan kerja sekantor sudah dilakukan pencairan, tetapi kenapa dirinya belum dilakukan pencairan, ataupun dari sahabat pekerja merasa kok saya belum ditransfer ya, padahal teman saya sudah masuk sudah masuk dananya ke rekening. Oke sahabat pekerja, jadi semoga pengalaman saya ini ataupun sharing info ini bisa dijadikan referensi buat sahabat pekerja untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi terkait dengan pencairan bantuan subsidi upah dari pemerintah. Jadi begini sahabat pekerja, ceritanya pada hari ini yaitu Senin tanggal 7 September 2020 saya mendapatkan informasi dari PIC HRD. Jadi masih satu grup perusahaan, beda perusahaan, dia konfirmasi ke saya perihal adanya 4 orang yang belum ditransfer ataupun belum cair dana BSU-nya. Padahal dari dari 35 karyawan cuma 31 orang yang ditransfer dan sudah cair di batch kedua. Tapi 4 orang ini belum ada pencairan sama sekali. Jadi PIC HRD mengkonfirmasi ke saya, mengirimkan data ke 4 orang tersebut untuk dicek kenapa belum masuk ke rekening. Padahal teman-temannya yang 31 karyawan lainnya sudah masuk, sudah cair. Oke, akhirnya saya coba cek di SIPP online. Saya juga bingung kenapa 31 orang cair kok 4 orang nggak cair. Mungkin sama sahabat pekerja ada yang mengalami hal sama seperti ini. Setelah saya cek, saya buka data kepesertaan salah satu orang. Saya cocokkan dengan data yang terdaftar di SIPP online. Saya cocokkan data di SPP online sama dengan data aktual, yaitu KTP dan kartu kepesertaan. Saya cek nama sesuai. Terusnya untuk NIK dan tanggal lahir saya coba cek. Nah, di situ ada perbedaan. Jadi antara yang terdaftar di SIPP online dengan data aktual KTP itu ada perbedaan, walaupun status rekening di SIPP online valid. Nah, dari situlah saya bisa menganalisa bahwa penyebab keempat orang ini tidak berhasil dicairkan ataupun tidak berhasil ditransfer dana BSU-nya karena permasalahan ketidaksesuaian data tersebut. Jadi untuk bank penyalur akan melakukan validasi nomor rekening, nama, dan tanggal lahir. Jadi kenapa dari 4 orang ini hanya satu yang beda nomor NIK, yang ketiganya beda tanggal lahir? Inilah yang menurut saya penyebab kenapa 4 orang ini belum cair dan masuk ke rekening. Oke, logikanya data yang dikirim dari BPJS ke Kemnaker itu adalah satu NPP, satu perusahaan. Kalau memang satu NPP dikirim ke Kemnaker, harusnya 35 orang ini cair semua karena satu bank semua, sama Bank Mandiri. Tapi kenapa 4 orang ini enggak? Setelah saya telusuri, setelah saya cek di SIPP online,
ada perbedaan di nomor NIK, KTP, dan di tanggal lahir peserta. Jadi sahabat pekerja, dari sekarang coba lebih baik, alangkah baiknya dicek di BPJS TKU untuk mengecek apakah nomor induk KTP dengan nama lengkap dan tanggal lahir sesuai dengan data aktual ataupun data yang dipakai untuk pembukaan rekening sahabat pekerja. Nah, cara ngeceknya gimana? Nah, sahabat pekerja buka saja aplikasi BPJS TKU. Di situ ada profile. Klik profile, di situ akan tertera nomor induk kependudukan, nama lengkap dan tanggal lahir serta alamat. Cek di situ. Itu apabila sudah sesuai dengan data aktual saat ini ataupun data yang terdaftar pada saat pembukaan rekening, insya Allah itu sudah benar dan akan berhasil dicairkan. Nah, kita balik lagi nih, untuk proses penyebab tidak dilakukannya pencairan ada beberapa faktor, bukan hanya data kepesertaan tidak valid saja. Jadi untuk penyebab belum ditransfer ataupun tidak ditransfer ke rekening itu satu, yaitu data sahabat pekerja masih berada di BPJS Ketenagakerjaan, belum diserah terimakan ke Kemnaker. Yang kedua, walaupun data sudah diserahkan ke Kemnaker, masih ada kemungkinan nomor rekening tidak aktif alias pasif, dan juga adanya duplikasi nomor rekening atau duplikasi nama peserta. Terus yang ketiga, bisa jadi tidak valid atau tidak valid di bank penyalur. Itu ada ketidaksesuaian antara nomor NIK yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor NIK aktual saat ini ataupun yang terdaftar di perbankan di buku rekening. Nah, jadi ada beberapa faktor ya yang menyebabkan belum dicairkan ataupun tidak dicairkan. Jadi sahabat pekerja, alangkah baiknya untuk sekarang dilakukan pengecekan di BPJS TKU. Apabila benar adanya ada ketidaksesuaian data, bisa minta langsung HRD untuk cek di SIPP online dan dilakukan koreksi segera. Sama halnya seperti kasus yang saya alami atau temui hari ini, saya minta PIC HRD untuk melakukan perubahan koreksi data. Jadi perbedaan data yang sekarang terjadi, lakukan koreksi dengan data yang sebenarnya ke pembina BPJS Ketenagakerjaan. Nah, semoga dengan dikoreksi data tersebut dan dilakukan verifikasi ataupun validasi ulang, insya Allah akan berhasil. Nah, nggak ada salahnya nih buat sahabat pekerja, cek dari sekarang di BPJS TKU untuk profile. Apakah nomor induk kependudukan, apakah nama lengkap, apakah tanggal lahir sudah sesuai dengan data aktual saat ini. Buat sahabat pekerja yang belum berhasil daftar login BPJS TKU, ini bisa jadi untuk proses pencairannya kemungkinan akan gagal berhasil. Kenapa saya bilang demikian? Karena apabila sahabat pekerja pada saat daftar login ditemukan atau ada notifikasi NIK tidak valid ataupun sejenisnya yang mengalami belum berhasil daftar login, itu saya khawatir ada ketidaksesuaian data. Jadi ketidaksesuaian data itu bukan hanya nomor NIK saja, bisa jadi penulisan nama lengkap, penulisan tanggal lahir, atau NIK yang berbeda. Jadi pastikan apabila sahabat pekerja sampai dengan saat ini belum berhasil daftar login, datangi HRD, minta cek data yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan seperti apa, cocokkan dengan data aktual saat ini. Sekiranya apabila ditemukan ada data yang tidak sesuai, lakukan langsung koreksi data. Minta HRD hubungi pembina untuk lakukan koreksi data. Semoga data yang benar, data yang sesuai dengan aktual itu akan berhasil ditransfer. Oke sahabat pekerja, jadi demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Sharing informasi yang bisa saya sampaikan, pengalaman yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga bisa dijadikan referensi sahabat pekerja dalam mengantisipasi apabila data Anda tidak sesuai.
lakukan cek di BPJS TKU. Apabila tidak sesuai, lakukan koreksi data dengan segera. Oke sahabat pekerja, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga kedepannya bisa berkembang lebih baik. Oke sahabat pekerja, sampai berjumpa di video berikutnya. Salam sukses dan terima kasih.